18 triliun lebih aset sitaan terdakwa Raib. Jiwasraya akhirnya dimodali negara. Ditulis oleh Niha Alif. Kejanggalan kasus Jiwasraya semakin terang benderang. Kenapa Erick Thohir bersama Komisi 4 DPR ngebet menutup kerugian Jiwasraya dengan uang negara? Padahal persidangan kasus Jiwasraya belum selesai. Kemana aset sitaan ke-6 terdakwa yang diumbar kejaksaan ke media? Kalau Senturi yang merugikan negara 7 triliun beritanya heboh sekali hingga DPR membentuk pansus. Ada apa dengan Jiwasraya yang membuat mereka adem ayem? Sebelumnya diberitakan Republika.id, Komisi 6 DPR merestui rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan penanaman modal negara atau PMN bagi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun buku 2021. PMN tersebut akan digunakan untuk menyehatkan kondisi likuiditas Jiwasraya serta memenuhi kewajiban terhadap nasabah CS Saving Plan. Wakil Ketua Komisi 6 Martin Manurung mengatakan pihaknya mendorong pemberian PMN kepada Jiwasraya melalui PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia BPUI yang merupakan holding BUMN keuangan. Hal ini sesuai dengan pembahasan Komisi 6 dengan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Kalau dari kemarin paparan Menteri Erick, tahun ini masalah Jiwasraya diselesaikan sebagian dan tahun depan memakai PMN, kata Martin Manurung, menjelaskan di gedung DPR Senin 29 Juni. Saat ini DPR bersama Kementerian Keuangan diketahui tengah membahas skema penyaluran PMN tahun 2021. Adapun PMN tersebut akan disalurkan melalui induk holding BUMN keuangan Bahana. Hal yang jelas, kata Martin, opsi memakai PMN melalui APBN merupakan alternatif yang paling efektif. Pemerintah memang diminta untuk menghindari skema pinjaman dari pihak lain. Dari berita tersebut diketahui kalau DPR rupanya bermuka dua. Kalau dalam panja bersama Jampitsus lalu, Arteria Dahlan bersama anggota fraksi Gerindra dan Demokrat menegaskan jangan sampai Jiwasraya di bailout negara. Maka keputusan akhir untuk memberi PMN seperti meludah diri sendiri. Ada apa dengan Martin Manurung sebagai Wakil Ketua Komisi 4? Kenapa memiliki pandangan berbeda mengenai kasus Jiwasraya? Bukannya kejaksaan sejauh ini telah menyita 18 triliun lebih aset? Kemana raibnya? Mengenai daftar aset sitaan terdakwa sendiri seperti diberitakan kontan.co.id, kejaksaan telah mengamankan aset dari 6 tersangka kasus Jiwasraya. Aset-aset yang disita berupa tanah, properti, kendaraan mewah, perhiasan, deposito, dokumen berharga hingga tambang batu bara. Jika dirinci, terdapat beberapa mobil mewah yang disita, yakni 2 Toyota Alphard, masing-masing atas nama Hendrisman dan Hari. Kemudian 3 mobil Mercedes-Benz atas nama Hanson International, R. Wiryanti, istri Hari, dan Jiwasraya. Selain itu ada 2 unit mobil milik Syah Mirwan berupa Toyota Innova dan Honda CR-V yang turut disita. Dilanjutkan mobil dan motor Harley Davidson milik Hendrisman. Ada pula aset sitaan tambang batu bata milik Heru Hidayat PT Gunung Bara Utama GBU yang berlokasi di Kutai, Kalimantan Timur serta penangkaran ikan PT Inti Agri Resources Tbk IIKP. Sementara aset tanah Beni Cokro yang disita meliputi puluhan unit apartemen di apartemen South Hills, Kuningan, Jakarta Selatan, ditambah aset dari cucu usaha Hanson International seperti PT Harvest Time dan PT Blessing Indo. Itu belum termasuk pemblokiran puluhan hektar tanah Beni di Bogor dan Banten serta puluhan bidang tanah di Tangerang. Selain menyita aset para terdakwa, saya juga pernah menulis aset Jiwasraya sendiri yang oleh Erick Thohir akan dilelang. Seperti dikutip dari bisnis.com bahwa ada aset Jiwasraya berupa mall bernama Citos yang nilainya ditaksir 2-3 triliun rupiah. Erick sendiri menyebutkan kalau uang lelang digunakan untuk menutup klaim nasabah. Sama seperti pernyataan kejaksaan yang juga menyebutkan bahwa aset sitaan terdakwa senilai 18 triliun lebih, termasuk di luar itu ada pengembalian 77 miliar dari Sinarmas. Semua digunakan untuk menutupi kerugian Jiwasraya.
Awalnya kita yakin langkah kejaksaan dan Erick Thohir bisa menyelamatkan uang negara. Namun akhirnya rakyat Indonesia ditipu mentah-mentah. Baik DPR, Erick Thohir maupun kejaksaan ternyata meludahi diri sendiri. Aset-aset yang mereka sita akhirnya raib dan ujungnya menggarong uang negara guna penyelamatan Jiwasraya. Entah berapa triliun yang akan diajukan dalam PMN di tahun 2021 mendatang. Saat kita sudah lupa berita soal aset, jangan sampai pengajuannya malah sejumlah 16,8 triliun, artinya sitaan asetnya raib begitu saja. Tentu raib di sini bukan dalam artian sebenarnya. Kalau dalam kasus Jiwasraya, uang nasabah disikat penjahat, maka dalam raibnya aset penjahat justru yang menyikat bisa jadi yang berpenampilan bak pahlawan, alias serigala berbulu domba. Semoga Jokowi tidak melepas uang negara begitu saja dalam kasus Jiwasraya. Saat penjahat utama yang kerap disebut seperti Bakri masih tidur lelap, kenapa justru pajak dan uang rakyat yang jadi tumbal? Begitulah kura-kura, ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari Siwot.